Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Riri Novera dalam pembelajaran fikih. Bagaimana kabar anak-anak Ibu semua? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang toharoh. Apa itu yang dimaksud dengan toharoh? Nah, toharoh secara bahasa artinya bersih. Sedangkan menurut istilah syara, toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, toharoh juga dapat diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Atau toharoh juga dapat diartikan melaksanakan pekerjaan di mana tidak sah melaksanakan sholat, kecuali dengannya, yaitu menghilangkan atau mensucikan diri dari hadas dan najis dengan air. Bersuci dari najis berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Cara menghilangkannya harus dicuci dengan air suci yang mensucikan. Kemudian yang kedua ada dalil tentang toharoh. Dalil tentang toharoh yang pertama surat Al-Baqarah ayat 122 yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Kemudian ada hadis yang menyebutkan riwayat Muslim kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi itulah dalil tentang toharoh yang pertama surat Al-Baqarah ayat 122 dan ada hadis riwayat Muslim. Kemudian istinja. Apa itu istinja? Menurut bahasa, istinja yaitu terlepas atau selamat. Sedangkan istinja menurut istilah adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Beristinja dapat dilakukan dengan air, dan apabila tidak ada air, maka boleh dengan benda padat seperti batu, daun, kayu, kertas, dan sebagainya. Kemudian ada dalil tentang istinja. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila kamu pergi ke tempat buang air, maka bawalah 3 batu untuk membersihkan dan cukuplah batu itu untuk membersihkan. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, dan Ad-Darqutni. Jadi hadis ini memerintahkan bahwa kita harus setelah buang air, kita harus bersuci. Kemudian ada alat-alat istinja. Alat-alat istinja yang pertama yaitu kita dapat menggunakan air. Dan apabila tidak ada air, kita bisa menggunakan batu, daun kering, kulit kayu, serta tisu. Selanjutnya adab-adab istinja. Yang pertama, menggunakan tangan kiri. Yang kedua, memakai tabir atau penghalang. Yang ketiga, tidak membaca nama tulisan yang mengandung nama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak menghadap kiblat. Yang kelima, masuk ke WC menggunakan kaki kiri dan keluar menggunakan kaki kanan. Yang keenam, tidak sambil berbicara. Yang ketujuh, membersihkan tangan sesudah beristinja. Yang kedelapan, tidak beristinja dengan tulang. Nah, itulah materi pada pertemuan kali ini. Ada tugas yang pertama yaitu tuliskan pengertian toharoh secara bahasa dan istilah. Yang kedua, tuliskan pengertian istinja secara bahasa dan istilah. Yang ketiga, tuliskan alat-alat yang digunakan dalam istinja. Yang kelima, jelaskan adab-adab istinja. Yang keenam, tuliskan dalil tentang toharoh. Nah, itulah tugas dan dibuat di buku latihan. Itulah pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ibu harapkan siswa mampu membaca dan memahami materi dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.